Melihat sekarang nih kasus Pak Jokowi sendiri masih belum clear, belum selesai. Ini Abang sebagai tim kuasa hukum dari Pak Jokowi sendiri seperti apa sih Bang? Ya, memang ini semua berproses. Ya. Yang penting upayanya dilakukan secara hukum, karena bagaimanapun kita negara hukum. Jadi ada aturan main, ada pagar-pagar untuk bisa membuktikan baik tuduhan yang dilemparkan kepada Pak Jokowi, termasuk juga hak Pak Jokowi untuk bisa membuktikan kebenaran versinya. Dalam hal ini beliau sangat meyakini ijazah yang dimilikinya adalah sah dan benar diterima dari UGM. Lalu kedua, yang penting juga adalah proses hukum yang berjalan ini akuntabel ya, dan bisa diikuti oleh publik secara terbuka. Menurut saya itu mungkin. Ya Bang Rifai kan tim kuasa hukum dari Pak Jokowi ya. Terus melihat dari teman-teman dari, mohon maaf, dari seberang begitu ya, yang dimana menggait seorang Pak Ugro Seno X dari Wakapolri sendiri untuk kasus ini seperti apa sih Bang? Oh, nggak apa-apa juga ya. Ini kan namanya partisipasi ya. Semua pihak, publik ya bisa ikut juga mencermati, memberikan masukan. Nah, ini kan namanya kebebasan berdemokrasi, memberikan pendapat ya. Sekalipun juga tentunya setiap pendapat ini juga perlu dikaji, dianalisis ya, dan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang ada, karena bagaimanapun ini sudah berproses secara hukum, sehingga pendapat-pendapat itu juga perlu dilihat dari segi yuridisnya seperti apa. Jadi buat saya nggak ada masalah, siapapun juga bisa terlibat, ikut andil, ikut juga memberikan warna dalam proses ini. Oke, Bang, dalam hal ini juga Pak Ugro Seno menyoroti beberapa pasal yang dimana menurut beliau tuh ada keanehan dari pasal-pasal yang termasuk pasal ITE sendiri, seperti pasal 310, 311, dan pasal 63 ayat 1 KUHP. Ini menurut Abang sendiri seperti apa sih? Loh, gimana mau aneh ya, karena bagaimanapun kan yang membuat pasal ini kan bukan saya, bukan Pak Jokowi. Yang membuat pasal itu adalah DPR dan pemerintah. Ya. Ini produk undang-undang melalui proses legislasi, dan kenyataannya pasal itu masih berlaku. Sekalipun juga KUHP ini juga sudah berubah, tetap pasal-pasal itu tetap ada, yang berarti masyarakat Indonesia maupun pemerintah masih menginginkan adanya pasal-pasal tersebut ya. Menurut saya bukan dalam konteks aneh atau tidak aneh, kenyataannya pasal itu ada dan berlaku mengikat masyarakat. Ini terkesan bahwa pihak Pak Jokowi sendiri mencari pasal yang dimana dikaitkan supaya bisa menahan Roy Suryo CS ini dari pihak Pak Roy tadi ya, habis preskon itu gimana sih Bang? Enggak juga ya, karena kembali lagi ke fakta ya. Kita kan semua saksikan pada saat itu dari bulan Januari sampai April 2025 ya, Pak Roy dan kawan-kawan secara berulang hampir tiap hari bahkan di berbagai sosial media menyatakan secara lantang bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu ya, bahkan beberapa di antara juga menyatakan kalimat-kalimat yang menurut saya sangat tendensius, seperti usah-kambangkan Pak Jokowi, asingkan Pak Jokowi, lalu ada statement 1 miliar % ini pasti palsu. Nah, ini semua kan fakta-fakta yang memang ada, bahkan waktu itu untuk meyakinkan publik ya, mereka nyata-nyata menggunakan sarana IT ya, beberapa aplikasi untuk meyakinkan, diantaranya meyakinkan bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah milik Pak Dulmatno ya. Nah, karena ada fakta itu, maka kami ini didalami, dan kebetulan di Undang-Undang ITE ada di pasal 32, 35 ya, bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan, merekayasa, memotong, mengedit data-data IT tanpa izin atau secara tidak sah, maka itu semua bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Jadi menurut saya ini tidak berlebihan, karena ada faktanya ya. Lain kalau tidak ada faktanya lalu dipaksakan pasalnya, ya itu menurut saya tidak tepat. Oke, Bang, tapi menariknya di sini ada perbuatan pencemaran nama baik. Ini karena kan sebenarnya sudah diarahkan ke RJ sendiri. Tapi berdasarkan pasal 79 ayat 5 dan harusnya ada penetapan di pengadilan. Tapi harusnya kan kalau udah RJ maka clear Bang, udah kelar, selesai. Tapi kok ini malah tetap berlanjur dan sisanya masih tetap ke ranah pengadilan nantinya begitu. Ini gimana Bang? Enggak ya, jadi ini perlu dibedakan. Kita ini kan sedang masa transisi dari KUHP lama ke KUHP baru. Di ketentuan peralihan ya, kalau nggak salah pasal 361A KUHP baru jelas dinyatakan proses penyidikan atau penuntutan yang masih berlangsung saat berlakunya undang-undang ini masih menggunakan KUHP lama. Jadi jelas di sini semua proses penyidikan yang berlangsung ini dikaji masih menggunakan KUHP lama, dan soal RJ itu diatur di Perkapolri ya, nomor 8 tahun 2001 ya. 2001. Jadi kembali lagi rujukannya
tidak perlu dipersyaratkan adanya penetapan pengadilan ya. Itu beda kalau untuk RG dalam penyidikan yang dilakukan setelah berlakunya undang-undang ini, baru merujuk kepada KUHP baru yang mewajibkan adanya penetapan PN. Jadi untuk RG ini sendiri, kalau kita mengacu kepada mazhab KUHP lama, sudah sah, selesai. Tidak perlu lagi ada proses berikutnya. Oke. Tapi di sini dari pihak Mas Roy Suryo mengatakan bahwa harusnya berkas perkara juga tidak akan bisa maju ke pengadilan karena akan ditolak. Peristiwa tersebut dituduhkan kepada 8 terlapor yang harusnya sudah selesai kasus ini, karena kan bisa dibilang 1 LP, mereka mengatakan 1 LP yang 2 menarik harusnya clear semuanya, kasus ini ditutup, tapi ini masih berlanjut. Ini menurut dari Pak Ugroseno dan kawan-kawannya Mas Roy, ini gimana? Oke, perlu digarisbawahi bahwa dalam konteks RG kami sama sekali tidak pernah mencabut LP ya, ini perlu digarisbawahi ya. Yang dilakukan hanyalah kesepakatan restoratif justice terhadap 2 tersangka, dan itu sangat dimungkinkan, apalagi ini delik aduan. Kedua, perlu diingat pertanggungjawaban perkara ini adalah berdiri sendiri ya, karena memang masing-masing pihak itu diduga melakukan fitnah dan pencemaran secara sendiri-sendiri dalam berbagai sosial media yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi dalam perkara ini tidak ada unsur penyertaan atau dialeming ya. Kalau ada dialeming, saya sepakat ya. Tidak mungkin pelaku utama diaji sementara pelaku pembantunya masih ada. Tapi dalam hal ini bisa dilihat sendiri, setiap tersangka bertanggung jawab atas perbuatannya masing-masing dan tidak ada penyertaan. Jadi menurut saya, dan yang satu lagi, soal henti tidak henti ini sekarang kan sudah diperiksa oleh jaksa. Tentunya kita harus menghormati petunjuk jaksa ya. Tidak mungkin dalam konteks ini kalau jaksa sudah meyakini untuk tetap maju lalu diintervensi akan dihentikan, menurut saya juga tidak bisa, karena jelas sekarang dalam konteks pra penuntutan kendali dari perkara ini sepenuhnya ada di tangan jaksa. Kecuali kalau jaksa sendiri menyatakan ini perlu dihentikan, tapi sejauh ini kita lihat kan jaksa sendiri masih confident untuk melanjutkan. Demikian. Oke, Bang. Tapi di sini juga mengatakan dari pihak Mas Roy sendiri harusnya adanya perbedaan antara yang kemarin sidang KIP ini mengatakan bahwa KPU Solo dengan KPU Jakarta sendiri harusnya dipisahkan karena ini adalah 2 perkara yang berbeda begitu, tidak bisa dijadikan satu. Ini bagaimana sih Bang? Maksudnya seperti apa? Lalu mungkin dari pihak Pak Jokowi ingin menanggapinya seperti apa sih Bang? Kalau soal KPU kami kembali lagi ya, kami tidak ada kepentingan ya. Yang buat kami kepentingan adalah manakala Pak Jokowi dipaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Kami sampai hari ini berpendapat bahwa Pak Jokowi sudah menjadi warga negara biasa sehingga dia berhak menentukan untuk ditunjukkan atau tidak ijazahnya, karena ini sudah merupakan hak milik privat beliau. Nah, tapi bahwa mereka mengupayakan data dari instansi pemerintah lainnya itu moga-moga kerso, itu di luar kewenangan kami ya. Dan kita kembalikan kepada KPU apakah ini dijalankan atau tidak. Kalau kita lihat juga ada beberapa berproses sampai dengan ke KIP, itu kami kembalikan, apapun hasilnya kami tidak ada kepentingan di situ ya. Jadi yang kami garis bawahi adalah terkait hanya data Pak Jokowi saja. Oke. Nah Bang, izin maaf sebelumnya. Ini kan dibilang bahwa tadi juga Dr. Tifa dan kawan-kawan juga sempat menyoroti atau memberikan petunjuk, membeberkan, mohon maaf, berkas-berkas atau fotokopi dari ijazah Pak Jokowi begitu ya. Apakah ini nanti akan membuat paradigma baru atau mungkin memunculkan hal yang baru untuk, mohon maaf, menjelekkan Pak Jokowi kah, atau bagaimana menurut Abang sendiri? Ya, saya coba ngikuti juga, kalau nggak salah Bang Bonatua sudah berhasil mendapatkan beberapa legalisir dari KPU. Justru kalau buat saya itu hal positif buat Pak Jokowi. Kenapa? Ini membuktikan bahwa selama ini baik pilkada maupun pilpres, Pak Jokowi selalu memberi persyaratan dengan menyerahkan ijazah legalisir. Kedua, dari fakta legalisir ini apa juga yang bisa kita simpulkan? UGM berulang kali mengesahkan ijazah Pak Jokowi. Berulang-ulang. Ya. Jadi sudah jelas UGM sendiri pernah melihat ijazah Pak Jokowi dan sudah mengesahkan secara berulang. Jadi menurut saya justru ini semakin clear bahwa ijazah yang dipegang Pak Jokowi adalah sah adanya dan sudah dilakukan legalisir secara berulang oleh Pak Jokowi ya. Nah, kembali lagi, kalau kita runut ke belakang sebenarnya kan cukup menarik. Ya, sejak 2005 itu Pak Jokowi sudah ikut pilkada, dan saat itu juga silakan googling di data KPU di Solo ya. Beliau sudah menggunakan titel insinyur kan, dan menggunakan ijazah UGM. Dan yang menarik adalah salah satu kontestan lainnya saat pilkada itu adalah dosen farmasi dari UGM. Jadi kalau memang Pak Jokowi saat itu di tahun 2005 ya belum kenal siapa-siapa, orang pengusaha biasa, tahu-tahu ikut wali kota,
belum kenal Kapolri, belum kenal Panglima ABRI, berani-berani menggunakan ijazah palsu, sementara lawan politiknya dari dosen UGM sudah pasti saat itu dipersoalkan dan sudah pasti Pak Jokowi akan kalah, tidak bisa ikut pemilu. Jadi fakta yang menyatakan pemilu 2005 itu berjalan lancar, Pak Jokowi menang ya, tidak ada gugatan sama sekali di MK, itu membuktikan bahwa memang ijazah Pak Jokowi valid ya.